Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar selalu datang kepada Yesus, sebab Dialah yang dapat menolong kami menghadapi setiap masalah dan kebingungan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Yesus peduli dengan masalah dan kebingungan manusia. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 2 ayat 10 yang berbunyi, pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Perayaan penuh sukacita dalam pernikahan Yahudi diawali dengan upacara keagamaan yang khidmat. Sebagai persiapan untuk hubungan baru mereka, kedua belah pihak melakukan ritual penyucian tertentu dan mengakui dosa-dosa mereka. Bagian paling menarik dari upacara tersebut terjadi pada malam hari ketika mempelai laki-laki pergi menemui mempelai perempuan dan membawanya ke rumahnya. Di rumah mempelai perempuan, sekelompok tamu undangan menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Saat ia mendekat, terdengar seruan, "Mempelai datang, songsonglah dia." Pengantin wanita berpakaian putih bersih, kepalanya dilingkari bunga, menyambut kedatangan pengantin pria, dan ditemani para tamu, mereka meninggalkan rumah ayahnya. Diterangi cahaya obor dengan pertunjukan yang mengesankan, diiringi alunan nyanyian dan alunan musik, prosesi perlahan-lahan menuju rumah pengantin pria, di mana pesta telah disiapkan untuk para tamu. Untuk pesta itu, makanan terbaik yang dapat diamankan dihidangkan. Anggur yang tidak difermentasi digunakan sebagai minuman. Merupakan kebiasaan pada masa itu untuk pesta pernikahan berlangsung selama beberapa hari. Pada kesempatan ini, sebelum pesta berakhir, diketahui bahwa persediaan anggur telah habis. Ketika ada yang meminta anggur lagi, Ibu Yesus berpikir bahwa ia mungkin dapat menyarankan sesuatu untuk meredakan rasa malu. Datang kepadanya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Peran aktif Maria dalam pesta ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar tamu,
melainkan kerabat dari salah satu pihak. Sebagai orang yang berwenang, ia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kata Yesus kepada mereka, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Tindakan Kristus pada saat ini tercatat sepanjang masa, agar kita dapat melihat bahwa Kristus tidak gagal bahkan dalam kebingungan, seperti yang muncul pada kesempatan ini. Namun, ia tidak pernah melakukan mujizat untuk menolong dirinya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, ia menolak untuk memuaskan rasa laparnya sendiri dengan mengubah batu menjadi roti atas godaan setan. Dikutip dari manuskrip 126 tahun 1903. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 2 ayat 10 yang berbunyi, "Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi, air yang Yesus ubah menjadi anggur adalah anggur yang baik. Apakah anggur yang baik itu? Anggur yang beralkohol atau tidak? Manuskrip 22 tahun 1898 paragraf 38 berkata, "Melalui mujizat ini, Kristus ingin mengajarkan bahwa anggur yang tidak difermentasi jauh lebih baik daripada anggur yang difermentasi. Kristus tidak pernah menciptakan anggur yang difermentasi. Anggur yang dibuat pada kesempatan ini persis seperti anggur yang baru saja dipetik. Kristus mengetahui pengaruh anggur yang difermentasi. Dan dengan memberi mereka anggur murni yang tidak difermentasi, ia menunjukkan kepada mereka satu-satunya cara yang aman untuk menggunakan sari buah anggur. Anggur yang difermentasi artinya anggur yang memiliki kandungan alkohol, yang mana memabukkan. Yesus tahu akan hal itu, dan karenanya Yesus menyediakan anggur yang tidak beralkohol. Jadi, anggur yang baik yang disebutkan oleh pemimpin pesta adalah anggur yang tidak beralkohol. Yesus membuat solusi kepada masalah yang ada bukan dengan membuat masalah baru, tetapi dengan solusi terbaik. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 144 paragraf 1. Yesus tidak memulai pelayanannya dengan suatu pekerjaan besar di hadapan Sanhedrin di Yerusalem. Dalam sebuah pertemuan keluarga di sebuah desa kecil di Galilea, kuasanya dikerahkan untuk menambah sukacita pesta pernikahan. Dengan demikian, ia menunjukkan simpatinya kepada manusia dan kerinduannya untuk melayani kebahagiaan mereka. Di padang gurun pencobaan, ia sendiri telah meminum cawan celaka. Ia datang untuk memberikan cawan berkat kepada manusia, dengan berkatnya untuk menguduskan hubungan-hubungan kehidupan manusia. Yesus begitu peduli kepada hubungan-hubungan kehidupan manusia, khususnya pernikahan. Sebab memang pernikahan berasal dari yang ilahi. The Desire of Ages halaman 150 paragraf 5 berkata, "Pernikahan orang Yahudi merupakan peristiwa yang mengesankan dan sukacitanya tidak mengecewakan anak manusia. Dengan menghadiri pesta ini, Yesus menghormati pernikahan sebagai lembaga ilahi." Itu sebabnya tentang pernikahan Roh Nubuat lanjutkan dan masih dalam buku yang sama, halaman 151 paragraf 1. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk melambangkan persatuan yang lembut dan sakral antara Kristus dan umatnya. Bagi Yesus, sukacita pesta pernikahan menunjuk ke depan pada sukacita hari ketika ia akan membawa pulang mempelainya ke rumah Bapa, dan orang-orang tebusan bersama Sang Penebus akan duduk untuk perjamuan kawin anak domba. Karenanya, peristiwa Yesus hadir dalam pernikahan di Kana adalah wujud kepedulian Yesus dengan masalah yang dihadapi oleh manusia, khususnya dalam acara pernikahan yang Yesus sendiri lembagakan pada mulanya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam
di Desire of Ages halaman 151 paragraf 2. Yesus melihat dalam setiap jiwa seseorang yang harus dipanggil ke kerajaannya. Ia menyentuh hati orang-orang dengan pergi ke tengah-tengah mereka sebagai orang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia mencari mereka di jalan-jalan umum, di rumah-rumah pribadi, di perahu, di sinagog, di tepi danau, dan di pesta pernikahan. Sebab dalam pesta pernikahan tersebut, iman dinyatakan dan iman dikuatkan tentang siapa Yesus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 147 paragraf 4. Meskipun Maria tidak memiliki pemahaman yang benar tentang misi Kristus, ia sepenuhnya mempercayainya. Yesus menanggapi iman ini untuk menghormati kepercayaan Maria dan untuk menguatkan iman para muridnya. Mujizat pertama dilakukan. Meski solusi yang Yesus sediakan adalah untuk membereskan masalah air anggur acara pernikahan, namun oleh mujizat yang pertama itu, Yesus menyatakan adanya iman yang bekerja, bahwa meski ibunya tidak memahami, namun ibunya percaya bahwa Yesus dapat membantu dan memberi solusi. Adakah iman yang sama kita miliki sekarang? Bahwa kita percaya kepada Yesus, satu-satunya yang dapat menyediakan solusi bagi masalah-masalah kita? Adakah kita percaya? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nasihat indah pada pagi hari ini tentang kepedulian Yesus dalam hubungan kami antar manusia, khususnya tentang pernikahan. Sebab tidak hanya pernikahan adalah lembaga ilahi, namun itu juga merupakan gambaran hubungan antara kami dengan Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima Kristus dalam hidup ini, dan melalui hubungan dengan Kristus, kami terhubung dengan Engkau, dan itulah jalan satu-satunya bebas dari masalah dan kebingungan dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.